saya mungkin secara personal mungkin saya kurang setuju dengan sikap Agnes terhadap proses hukum ini. Ngerti nggak? Bisa dibedakan ya? Saya sebagai warga negara yang baik juga sebagai anggota legislator, saya harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan anak Agnes ini tidak mengedukasi masyarakat pada hal-hal yang sebenarnya. Bahwa Agnes ini sombong, dia tidak mau bertemu dengan pencipta lagu. Nomor satu ya, itu dia sombong udah. Nomor dua, dia sombong, tidak mau datang di somasi, tidak menghargai somasi. Nomor tiga, dia sombong tidak datang ke pengadilan. Jadi saya mungkin soal pribadinya atau sebagai saya pribadi sebagai Ahmad Dhani sebagai legislator, saya nggak setuju dengan sikap-sikap ini. Apalagi bertemu dengan Pak Menteri. Ketika bertemu dengan Pak Menteri dalam ongoing proses case-nya ini, itu menurut saya bisa dalam potensial bisa mencoreng nama menteri. Agnes Monica dan Ahmad Dhani saling berseteru di tengah kasus hak cipta yang digugat Ari Bias. Kasus itu terkait dengan gugatan bahwa Agnes Monica melanggar hak cipta karena membawakan lagu Bilang Saja. Polemik itu berawal dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memenangkan penulis lagu Ari Bias pada 30 Januari 2025. Dalam putusan itu, Agnes Monica diwajibkan membayar denda 1,5 miliar rupiah. Kemenangan Ari Bias disambut positif Ahmad Dhani yang ikut mendukung penulis lagu tersebut sejak awal bersama Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Dhani pun beberapa kali memberikan komentar via media sosial pribadinya. Ya, karena mungkin itu tadi, menurut saya Agnes itu meremehkan pencipta lagu. Yang ingin bertemu kan tidak hanya saya. Yang ingin bertemu itu sebenarnya pencipta lagunya. Awalnya pengen bertemu, pengen membicarakan masalah hak ekonomi dia menurut undang-undang gitu ya. Ari Bias sudah menghubungi lama tidak digubris, akhirnya somasi. Somasi ya seperti kita dengar tadi kan Agnes katanya kan sebagai warga negara Indonesia dia hanya mendatangi Menteri Hukum. Harusnya dia juga mendengar somasi daripada Ari Bias dan duduk bareng-bareng apa yang disomasikan. Harusnya kan sebagai warga negara kan seperti itu, sama-sama warga negara Indonesia. Lalu akhirnya somasi tidak digubris, akhirnya sampai ke dituntut di pengadilan, laporkan ke polisi sebenarnya, laporkan ke polisi sudah, cuman belum ditindaklanjuti oleh polisi. Lalu akhirnya di pengadilan Niaga, Agnes juga dipanggil sebenarnya kan. Persoalan itu mulai memanas saat Agnes Monica akhirnya buka suara mengenai putusan. Ia menyatakan bakal melakukan kasasi atas putusan tersebut. Agnes Monica juga menanggapi perkara itu dalam pernyataan terbuka. Ia mengatakan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya dan menyinggung mereka yang serakah demi kepentingan sendiri. Dhani juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Agnes Monica. Ia menyebut bahwa lagu ciptaannya Cinta Mati telah dinyanyikan Agnes selama lebih 10 tahun tanpa membayar royalti atau sekedar mengucapkan terima kasih. Meski kecewa, vokalis 219 itu mengaku sudah mengikhlaskan royalti yang seharusnya ia terima. Namun ia sempat meminta Agnes untuk membuat video dukungan saat dirinya berkampanye sebagai calon anggota DPR bersama Partai Gerindra. Namun permintaan tersebut ditolak Agnes Monica. Harusnya kan sebagai warga negara yang baik kan harusnya Agnes menjalani semua proses hukum itu. Jadi menurut saya Agnes ini bukan warga negara yang baik karena dia tidak menganggap pencipta lagu, dia tidak menganggap somasi, bahkan dia tidak menganggap pengadilan niaga di Jakarta. Jadi sebagai warga negara yang tidak baik, ya harusnya tahu diri gitu ya. Harusnya udah nggak nemuin kita, harusnya nggak nemuin siapa-siapa gitu. Justru malah kita menilai ini jadinya pengadilan jalanan gitu jadinya, karena dia tidak mendatangi siapa-siapa, datangnya lalu ke podcastnya Deddy Corbuzier membela diri. Padahal pengadilan sudah memberikan waktu dan tempat yang seluas-luasnya untuk membela diri di pengadilan. Jadi ini Agnes ini memberikan contoh buruk bagaimana seorang warga negara Indonesia yang tidak menghargai proses pengadilan.